Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Teori Akuntansi kelas 634A31. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami dengan judul Aktiva. Pertama-tama yang terhormat, Ibu Yuni Siti Nuraini, SPDMM, selaku dosen Teori Akuntansi. Sebelum memulai materi, izinkan saya memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Next. Berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Junita Veronica dengan NIM 6321002. Yang kedua, ada saya sendiri sebagai moderator, Khairunnisa Salsabila dengan NIM 6321091. Yang ketiga, ada Parikesit Nurul Masyarah dengan NIM 632100287. Yang keempat ada Rahmawati dengan NIM 632100718, dan yang terakhir ada Tika Triana Lismono dengan NIM 632100808. Next. Isi presentasi materi dari kelompok kami. Yang pertama adalah latar belakang, berisi tentang mengapa kita perlu atau pentingnya mempelajari tentang Aktiva. Yang kedua ada pembahasan. Pembahasan berisi tentang pengertian Aktiva, jenis-jenis Aktiva, sifat Aktiva, dan contoh dari Aktiva. Dan yang terakhir ada kesimpulan, berisi tentang kesimpulan atau ringkasan dari presentasi ini. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, bab 1, latar belakang. Aktiva atau aset merupakan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang. Aktiva juga sebuah komponen yang tak terpisahkan dari sebuah perusahaan. Aktiva sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah aktiva lancar yang dipahami sebagai aktiva yang dapat digunakan dalam jangka waktu pendek. Biasanya digunakan dalam 1 tahun. Contoh dari aktiva lancar yaitu kas, piutang, investasi jangka pendek, persediaan, dan beban dibayar di muka. Aktiva yang kedua ialah aktiva tetap. Aktiva tetap juga terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu aktiva berwujud dan aktiva tidak berwujud. Aktiva berwujud dapat berupa bangunan, tanah, dan kendaraan yang dapat terlihat secara fisik. Sedangkan aktiva tidak berwujud dapat berupa goodwill, paten, dan lainnya. Seperti yang kita ketahui, aktiva merupakan sesuatu yang penting bagi perusahaan, baik aktiva lancar maupun tetap dikarenakan digunakan oleh perusahaan untuk menunjang operasionalnya. Selain digunakan sebagai penunjang operasional, aktiva juga biasanya digunakan sebagai investasi jangka panjang bagi perusahaan. Karena aktiva merupakan salah satu penunjang operasional perusahaan, maka diperlukan sebuah pengaturan yang baik agar dapat semakin meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan juga perlu melakukan sebuah upaya agar aktiva yang mereka miliki dapat digunakan dan dikelola sedemikian rupa dengan efektif. Begitu pentingnya peran serta aktiva bagi perusahaan, maka keputusan untuk pembiayaan suatu aktiva memerlukan perhatian dan perhitungan yang cukup cermat oleh perusahaan, karena dana yang akan dipakai akan menyerap sebagian besar modal perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan pemilihan yang tepat untuk penentuan pembiayaan aktiva mana yang cocok dan sesuai dengan perusahaan. Bab 2, pembahasan 2.1, pengertian aktiva. Aktiva adalah segala aset kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang dapat diubah menjadi uang tunai. Kekayaan yang dimaksud adalah sumber daya berupa benda atau hak yang dikuasai sebelumnya, yang diperoleh perusahaan melalui transaksi atau kegiatan pada masa lalu. Jenis-jenis aktiva. 1. Aktiva lancar atau current asset. Aktiva lancar adalah jenis aset yang mudah dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun atau 1 siklus akuntansi. Kekayaan atau sumber daya tersebut diukur menggunakan satuan mata uang.
Aktiva lancar ialah jenis aktiva yang manfaat ekonomik masa depan yang cukup yang diperoleh oleh perusahaan dan sumber dayanya untuk menjalankan kegiatan dan transaksi atau kejadian masa lalu. Contohnya, kas, surat berharga, piutang dagang, piutang wesel, piutang pendapatan, beban dibayar di muka, perlengkapan, dan persediaan barang dagang. 2. Aktiva tetap atau fixed asset. Aktiva tetap adalah suatu kekayaan perusahaan yang pemakaiannya lebih dari 1 tahun. Aset ini digunakan untuk biaya operasional dan tidak untuk dijual. Aktiva tetap terbagi menjadi 2, yaitu A. Aktiva tetap berwujud. Jenis aktiva yang dapat dilihat. Bentuknya bisa diukur dan dapat disentuh. Contohnya, gedung, mesin pabrik, tanah, dan peralatan kantor. B. Aktiva tetap tidak berwujud. Jenis aktiva tetap yang wujudnya tidak dapat dilihat, namun dapat memahami aset itu dan cukup berharga untuk perusahaan. Contohnya, goodwill, hak cipta, hak paten, hak sewa, dan franchise. 3. Investasi jangka panjang atau long term investment. Investasi jangka panjang adalah suatu penanaman modal di dalam perusahaan lain dalam jangka waktu yang panjang, memperoleh laba atau keuntungan dan mengontrol perusahaan tersebut. Aset investasi jangka panjang menjadi aset yang membutuhkan kesabaran. 4. Aktiva tetap tak berwujud atau intangible fixed asset. Aktiva tetap tak berwujud adalah hak istimewa perusahaan yang memiliki nilai namun tidak memiliki bentuk fisik. Contohnya seperti goodwill, hak paten, hak cipta, merek dagang, hak sewa, dan franchise. Selanjutnya, sifat-sifat aktiva. Sifat-sifat aktiva sendiri memiliki 5 sifat, yaitu yang pertama memiliki bentuk fisik atau non-fisik. Sifat ini memiliki wujud fisik dan non-fisik. Wujud fisik biasanya untuk kegiatan operasional seperti mesin, sumber daya manusia, properti, kas, dan sebagainya. Sedangkan bentuk non-fisik kepemilikannya tak berwujud, seperti hak paten, hak sewa, royalti, dan lainnya. Yang kedua, ada diperoleh dari kegiatan atau transaksi ekonomi masa lalu. Sifat ini yang sumber dayanya berasal dari aktivitas yang timbul di masa lalu. Setiap transaksi ekonomi perusahaan akan berdampak pada masa kini. Aktiva umumnya dikarenakan penambahan profit, hibah, dan sebagainya. 3. Dimiliki atau dikuasai perusahaan atau badan. Sifat ini agar perusahaan menghasilkan nilai yang tinggi dan berasal dari kepemilikan pribadi atau modal sendiri. Hibah atau diberi hak pemakaian orang lain. 4. Mendatangkan manfaat di masa depan. Sifat ini memiliki sifat produktif atau mampu menambah kas serta mengurangi utang, menghasilkan barang serta jasa, melunasi kewajiban, dan memenuhi keperluan bisnis serta dapat ditukar dengan aktiva lainnya. 5. Dapat dipinjamkan. Sifat ini dapat dipindah tangankan ke perusahaan atau badan lain tanpa menghilangkan status kepemilikan perusahaan tersebut, tetapi aktiva yang dapat dari pinjaman akan masuk ke neraca sebagai 2 hal, yaitu aset dan kewajiban. Contoh aktiva. 1. Piutang dagang. Piutang dagang yang berisi penagihan untuk pembayaran kepada perusahaan karena adanya penjualan barang yang dilakukan bukan secara tunai. 2. Surat berharga. Surat berharga ini isinya bisa dalam bentuk obligasi atau saham perusahaan. Perusahaan juga dapat menjualnya jika diperlukan untuk kepentingan perusahaan. Kelebihan surat berharga ini dapat diperdagangkan kembali seperti saham maupun dicairkan kembali jika berbentuk seperti deposito. 3. Piutang pendapatan. Diperoleh perusahaan sebagai pemasukan, namun secara tunai pembayarannya belum didapatkan perusahaan. Berikut kesimpulan materi dari kelompok kami. Aktiva adalah berbagai macam harta atau kekayaan milik suatu perusahaan. Kekayaan ini bisa ada sejak awal atau merupakan hasil dari usaha yang sudah dijalankan oleh perusahaan dalam periode tertentu. Segala sesuatu dapat dinyatakan sebagai aset apabila dinilai menggunakan uang.
aktiva dibagi menjadi dua, yaitu aktiva lancar atau current asset. Yang kedua ada aktiva tetap atau fixed asset. Aktiva lancar adalah aset yang masa penggunaannya hanya dalam jangka waktu yang singkat. Masa pakai aset lancar yang umum adalah kurang dari 1 tahun. Aset lancar umumnya terdiri dari kas, sekuritas, piutang, persediaan, pembayaran di muka, dan pendapatan. Sedangkan aktiva tetap dibagi menjadi dua, yaitu aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Sekian dari materi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.